Bayangkan ini, seorang pencuri yang merampas hak orang lain. Seorang pezina yang menghancurkan rumah tangga, merusak hati dan keluarga. Pertanyaannya, apakah orang-orang seperti ini bisa masuk surga? Dan lebih mengejutkan lagi, ada hadits yang mengatakan, iya, mereka bisa masuk surga, asalkan mereka tetap Islam. Tunggu sebentar, jadi, moralitas dan perbuatan jahat bukan lagi ukuran, yang penting cuma label agamanya. Teman-teman, ini bukan sekadar perdebatan kecil. Kalau benar demikian, apa artinya keadilan? Bagaimana dengan korban? Dan apakah konsep surga dalam Islam sungguh-sungguh selaras dengan hati nurani kita? Di video ini, kita akan bongkar bersama hadits tersebut. Kita akan uji konsistensinya, dan pada akhirnya, kita akan bandingkan dengan kabar baik yang ditawarkan Kristus. Jangan kemana-mana, karena jawaban dari pertanyaan ini bisa mengubah cara Anda melihat iman dan keselamatan. Mari kita mulai. Wah, ini lagi. Ayo kita diskusi, Dis. Kita diskusi. Abang Gestrik, sudah berapa lama kita diskusi? Seharusnya kamu sudah bisa loh menerima kekristenan, menerima Tuhan Yesus. Kenapa kamu sampai sekarang masih belum bertaubat juga? Masih mengikuti Muhammad? Bukan begini, Edis. Gimana saya harus bertobat dengan kekristenan, Edis? Sedangkan Yesus saja tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan di dalam Bible. Oke, apakah di situ kamu punya Bible? Sayang, dulu saya punya, Edis, tapi saya sudah pakai lagi. Sekarang sudah nggak ada Bible di sini. Saya sudah buang. Soalnya banyak kekeliruan, Edis. Kamu saja sudah bohong. Bible-nya kamu beli di mana dulu? Bible-nya dulu ada kawan saya Kristen, orang Batak juga. Dia bagi saya, coba ini pelajari dulu. Terus Al-Quran saya bagi kawan saya itu. Jadinya kita tukar. Apa di dalam Bible itu tidak kamu temukan? Seperti yang kamu tanyakan tadi. Tidak saya temukan. Yesus sendiri mengatakan sebagai Tuhan. Oke, coba buka Yohanes 13 ayat 13. Bukalah, dia. Kamu yang buka sendiri. Bagaimana? Kamu berarti tidak niat mau belajar kalau begitu. Aku niat belajar, Edis, tapi aku tidak pernah menyumbang. Oke, di dalam Yohanes 13 ayat 13, di situ jelas sekali Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Terus? Mana dalilnya? Tunjukkanlah biar aku percaya, Edis. Itu Yohanes 13 ayat 13. Mana? Coba dikasih tunjuk di layarnya, biar kita semua orang Muslim bisa percayalah sedikit lah. Baik. Saya tunjuk ya, Kita sabar kita. Nah, inilah tugas saya, teman-teman ya, menyadarkan kepada orang-orang Muslim supaya mereka bertaubat ya. Baik. Oke ya, kita tunjukkan dalilnya. Apa teman-teman? Kita kita beritakan kebenaran, kita beritakan nama Yesus kepada orang-orang Islam supaya orang-orang Islam mengenal kebenaran ya. Itu ada di dalam, sebentar saya buka dulu Bible saya. Saya buka dulu Bible saya ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 13 ayat 13. Ini saya balik ya kamera saya ya. Baik. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Coba kamu bacakan. Itu Paulus itu yang nulis, bukan Yesus sendiri. Itu Paulus. Ya udah, kalau gitu kamu di bawah saja. Tadi kamu bilang di Bible tidak pernah ada. Giliran saya tunjukkan ada, kamu bilang masih. Ya, yuk silakan. Kalau cuma pantesan, kamu mendingan mandi lumpur. Ini mau meluruskan sedikit tentang
argumen Edis. Halo? Iya, Dengar saya dengar. Gimana? Dua hal saja. Pertama, di dua kalimat syahadat kata Anda masuk surga itu ya? Bukan kata saya, tetapi kata Muhammad. Iya, yang Anda bahas di sini. Ya kan? Iya, saya hanya mengutarakan Jadi- apa kata Muhammad. Jadi apa yang jadi permasalahannya di Edis di situ? Begini, saya memanggil supaya orang-orang Islam seperti Anda, Jumarta. Ya, Betul. Anda itu harus bertobat. Anda harus menjadi pengikut Yesus, jangan menjadi pengikut Muhammad. Karena ketika Anda menjadi pengikut Muhammad, Anda nanti diajarin itu. Mengucapkan dua pengikut kalimat itu. syahadat, mencuri, berzina, tidak masalah, masuk surga. Silakan. Mau saya jelaskan nggak? Silakan. Yang dimaksud asal mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga. Dua kalimat syahadat itu mempunyai arti, Des. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi barang siapa biarpun umat Islam itu sesat dalam arti kata salah perbuatan mencuri, asal dia tidak menduakan Tuhan atau tidak ada Tuhan lain di hatinya, dia bersaksi untuk dirinya sendiri, tiada Tuhan selain Allah, dia akan masuk surga cuma Ya, iya. melalui proses Des. Nggak ada Cuman melalui melalui prosesnya, proses. jangan ditambah-tambahi. Jadi kamu nggak tahu konsepnya. Islam itu, kamu mau Jumarta, tahu konsep ini Islam? sudah isu lama, Jumarta. Ini sudah isu lama. Apa? Jumarta, saya bertanya dulu. Misal begini ya, misal ada seseorang mau ngebegal. Nggak apa-apa ngebegal, yang penting Tuhannya Allah, betul. Yang penting menyembah Allah, betul. Maksudnya Kan sudah mulai kan? Maksudnya orang Islam yang membegal. Dengar, saya punya teman banyak. Ulun Lampung, banyak teman saya. Misal, mereka membegal. Yang penting tidak menyekutukan Allah, betul? Yang penting tidak menyekutukan Allah terus. Masuk surga kan, walaupun ngebegal kan? Tapi ada proses, Des. Di dunia saja ada proses. Kan kamu pernah bahas tentang ayat apa itu Bentar. yang tidak. Kita jangan menambah-nambahi sesuatu. Bukannya ada di sini menambah-nambahi. tanpa Kamu kan mau proses. belajar. Kamu kan mau Tidak. belajar. Saya jelaskan konsepnya. Kalau kamu nggak mau ngerti, biar saya jelaskan sama yang di bawah. Begini, coba Ngerti? Jumarta, kita jangan menambah-nambahi sesuatu, betul? Bukannya menambah-nambahin. Oke, coba tunjukkan hadisnya di situ, diproses dulu di mana? Itu ayat Al-Quran, itu ada Bukan di ayat surat. Al-Quran, ini bukan ayat Al-Quran. Ini hadis dari Rasulullah, dari Muhammad. Iya, Barang itu siapa semua. yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Iya, cuman hidup itu ada proses timbal balik hukum, timbang amal, Edis. Iya, jangan ditambah-tambahi. Masalahnya Bukannya Anda tambah-tambahin, kamu menambah-nambahi. mau belajar enggak? Bukan saya mau tambah-tambahin. Tidak ada satu umat manusia pun tidak melewati jembatan Siratul Mustaqim. Mana Itu kan ada jembatan ayat yang Siratul pernah kau bahas. Mustaqim mana? Di ayat, saya lupa itu, ada kamu buka. Jawab pertanyaanmu itu ada di pertanyaan kamu yang kemarin. Jadi tidak seorang pun di muka bumi ini tidak melewati yang namanya jembatan di atas neraka Sirat. Paham nggak? Konsep Islam itu jelas, Des. Enggak cuman menggantungkan anak manusia jadi selamat, enggak. Jadi setiap orang berbuat amal kebaikan. Gini ya, Des, ya, semboyannya, Des. Ini Berbuatlah kamu bohong lagi, sesuka hati. bohong lagi. Kamu Jumarta, gantian ngomongin Saya dulu. tunjukkan bantu saja dulu. dalilnya gimana? Iya, yang kamu Boleh? maksud itu yang. Oke, tunjukkan. Sebentar ya, saya tunjukkan dalilnya ya.
Oke, dalam kamu mencari, saya jelaskannya untuk teman-teman di bawah. Baik. Silakan kamu berbuat sesukanya di muka bumi ini, namun ingat, setiap perbuatan akan ada pembalasannya. Baik. Jadi Saya tunjukkan. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu dengan ruangan ini, kayaknya memang ruangan ini penuh kuman-kuman atau gimana gitu. Alergi saya teman-teman. Baik. aduh sakit kau Dis. Ini ya. Berobat dulu Dis. Ya nih, sebentar. Saya tunjukkan hadisnya sama kamu, biar kita nggak asal-asal bicara, ya. Kacang kuyuk. Ini di dalam Sahih Bukhari nomor 1161. Baik. Telah menceritakan dan seterusnya ini. Dari Muhammad telah bersabda Rasulullah SAW, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku. Oke? Lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Nah, itu paham. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Mana di sini prosesnya? Di situ diceritakan di ayat yang lain, makanya kita sebentar. Di sini ada nggak dikatakan, oh dia harus begini dulu, begitu dulu, ada? Makanya Dis, Allah menciptakan manusia itu memiliki akal Dis. Jumarta. Dengar dulu, Jumarta, lihat dulu. Ada nggak di sini? Sebentar, ada nggak di sini diproses dulu? Sudah bisa saya bicara? Bukan, saya tanya, ada nggak di sini diproses dulu? Ada nggak? Sudah bisa saya bicara? Di sini tidak ada, Jumarta. Makanya ketika sebentar, Jumarta. Makanya ketika ada orang maling motor, ya, makanya kalau ada orang maling motor, dia ditembak polisi mati, masuk surga dia. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Betul? Ya itu, makanya saya jelaskan di sini. Itu ada prosesnya, Des. Yang kau baca itu hadis. Oke, coba tunjukkan ayatnya. Yang kau bacakan itu hadis, sedangkan ada ayat Al-Quran menceritakan langsung, tidak satu orang pun di muka bumi ini tidak melalui namanya. Oke, mana ayatnya? Nah, itu kamu, saya nggak ada HP 2. Itu ada di perbincangan kita sebelumnya, Dis. Itu ayat Jumarta, apa yang kau bahas itu. Di situ kan sudah dijelaskan. Oke? Jumarta, tidak ada jembatan Siratal Mustaqim di dalam Al-Quran. Jembatan Sirat. Sirat itu artinya jalan. Kok jembatan sih? Gimana sih ini? Kalau kamu mau belajar, Dis, makanya kita gantian diskusi Jumarta, kalau kamu mau gantian, makanya tunjukkan ayatnya. Bagaimana mau gantian tapi ayatnya nggak ada? Ya jadi nanti kan tinggal dicari saja sendiri kalau saya bicara bohong kan. Masalahnya gitu. Saya ini sudah membaca Al-Quran lebih dari 100 kali. Tidak ada di dalam Al-Quran jembatan Siratal Mustaqim. Des, kamu setuju nggak? Manusia itu diciptakan memiliki akal. Lari kemana-mana. Setuju nggak? Begini Jumarta, coba dengarkan saya. Dengarkan saya Jumarta. Ya ganti. Jumarta, dengarkan saya. Saya punya satu orang teman orang Lampung, ulun Lapung. Dia sudah ke gereja. Kamu kapan? Jadi masalahnya di mana? Ya kamunya kapan? Ngapain saya ke gereja menyembah? Terus ngapain manusia? Ngapain kamu maling motor nanti mati ditembak polisi? Nanti itu kan saya mau jelaskan di sini. Des. Kenapa banyak orang orang maling motor ditembak polisi lalu yakin masuk surga? Karena ayat itu tadi. Bisa saya bicara nggak? Silakan. Gantian kita ngomong, maka enak diskusinya. Silakan. Jadi setiap amal perbuatan itu ada
hisabnya, Dis. Jadi kalau ibaratkan hukum di dunia saja, saya misalkan menembak kamu mati, saya minta maaf sama orang tuamu mau memaafkan, urusan nggak kelar di situ, Dis. Masih melewati namanya hukum. Ini kita bicara ajaran agama Islam atau logikamu? Begitupun di agama Islam. Oke, dalilnya. Itu ada ayat-ayat menceritakan. Mana ayatnya mana? Makanya saya mau ceritakan di sini. Bukan Jadi cerita, semua ayatnya itu ada dulu baru cerita. prosesnya, Dis. Jadi setiap amal perbuatan itu ada hisabnya. Iya, ayatnya. Ketika amal perbuatan itu baik, cari ayatnya dulu, cuma tak. Ayatnya tahan dulu. Ayatnya tidak ada. Ayat. Aduh, bagaimana sih? Sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian mau bicara harus ada dasarnya. Jangan asal ngomong. Yuk, silakan. Bayu Pahlevi. Ya, selamat pagi Bayu Pahlevi. Pagi, ya Bang Edi. Silakan Bayu Pahlevi, nyalakan kamera Anda. Gimana ini Bang? Saya bantu dari sini, tuh sudah di layar. Iya. Oh ya, udah. Ya, Bayu Pahlevi, saya tanya dulu, Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, ganteng-ganteng kok Islam, Bang? Muslim. Bang, ya. Bagaimana Anda kok bisa masih Islam, Bang? Nah, kita masuk Islam karena keyakinan itu, Bang Edis, gitu. Bukan karena keyakinan, Bang, karena turunan. Keyakinan. Enggak mau tanya dulu. Oke, silakan. Enggak, sama yang barusan itu kalau berdebat ya gantian gitu, Bang Edis, biar sudah saya kasih waktu tahu, untuk gitu. gantian, Bang. Tetapi dianya tidak menunjukkan ayatnya. Gimana mau saya kasih dia bicara? Ayatnya dia tidak bisa tunjuk. Kan sudah dibilangin HP-nya cuma satu kan gitu. Enggak, biar yang dengerin itu biar enak gitu loh Bang Edis. Apakah benar di dalam agama Islam itu biar dia mencuri, biar dia maling, berzina, masuk surga, yang penting tidak menyekutukan Allah? Kalau di ayat Al-Quran memang benar kayak gitu. Nah, itulah yang saya bilang, makanya Anda sudah waktunya meninggalkan Muhammad. Loh, bayangkan kalau itu dipelihara, koruptor, pejabat-pejabat, anggota DPR, Ahmad Saroni dan lain sebagainya, kalau mereka Muslim, kalau mereka mencuri uang rakyat, berarti masuk surga nggak? Masuk surga. Yang penting makanya bahaya. Makanya keadaan Indonesia dalam bahaya. Karena korupsi, mencuri, masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Ajaran macam apa itu? Ya, kalau manusia kan dikasih akal lah Bang Edis, kan biar... Justru biar Bang, dengerin Bang. Coba ya. Saya sebutin. Ahmad Sahroni, Eko Patrio, kemudian siapa lagi? Uya Kuya. Mereka bertiga Muslim nggak? Muslim. Sesuai dengan ajaran agama Islam, berzina, mencuri itu termasuk korupsi. Korupsi itu mencuri. Masuk surga nggak? Yang penting dia tidak menyekutukan Allah. Ya, kalau yang di ayat sebentar Bang, sebentar. Tenang. Saya ulangi lagi. Eko Patrio, Uya Kuya, dan Ahmad Saroni. Mereka bertiga Muslim. Kalau mereka bertiga mencuri, kalau mereka bertiga korupsi, tetapi mereka tidak menyekutukan Allah, masuk surga nggak? Ya, masuk surga tapi kan... Nah, itulah makanya saya bilang, bertaubatlah kalian.
Makanya Bang, kalau Nah. ngikutin ajaran Muhammad ya seperti itu. Yang penting Ya. mengucapkan kalimat syahadat, tidak menyekutukan Allah, berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Gini, Bang Idis mau tanya saya ya. Silakan. Mana ini? Sebentar. Nah, mau tanya tentang itu Bang Idis. Apa namanya? Enggak, Ada itu nggak? sudah yang itu tadi sudah Anda akui bahwa itu ajaran yang sesat. Oh enggak, tetap yakin saya kalau Lantas dia masih Islam. Ya, silakan. Silakan. yang penting nggak menyetukan Allah kan gitu. Menyetutukan. Makanya Bang, saya bilang Anda itu Islam bukan karena Anda belajar Islam Bang. Anda Islam karena turunan. Kalau Anda belajar agama Itu, Bang Islam, Idris. Mau pasti tanya. Anda akan meninggalkannya. Silakan. Mau tanya tentang ada nggak ayat yang menyebutkan sembahlah Yesus? Ada nggak Bang Edis? Ayat yang menyebutkan sembahlah Yesus. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Ada. Baik. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini nampaknya itu ruangannya teman-teman ya. Ruangannya itu membuat saya batuk-batuk. Sebentar ya. Sabar. Sebentar ya teman-teman ya. Ya. Saya kasih tunjuk ayatnya. Misalnya Matius 28 ayat 17. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Matius 28 ayat yang ke-17. Tapi sebelum yang ke-17, saya ke-16 dulu ya. Saya balikin. Oh, saya hilangin dulu efeknya. Oke, nih ya. Kita mulai 16 dulu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia di sini maksudnya Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah," dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini orang-orang menyembah Yesus dan tidak pernah Yesus berkata, jangan sembah, jangan sembah. Jadi di dalam Bible Bang, tidak pernah satu kali pun, sebentar saya pulangin dulu kamera saya ya, begini. Di dalam Bible tidak pernah sekalipun Yesus minta disembah Bang. Sembahlah saya, tolong, sembah saya setiap hari 5 kali tolong, tidak pernah. Tetapi orang-orang menyembah Yesus, tetapi Yesus tidak pernah menolak. Nah, sama seperti seorang raja Bang. Raja kalau dia keluar menemui rakyatnya, itu tidak perlu dia minta-minta, sembah. Nggak perlu dia minta-minta begitu. Orang sudah menyembahnya otomatis karena dia seorang raja. Nah, yang minta-minta disembah itu biasanya Saiton. Begitu juga seorang raja Bang. Kalau raja lewat, sembah kamu, sembah. Kalau sampai dia mengeluarkan seperti itu, berarti raja itu dia sudah haus sembah. Begitu Bang. Tetapi sekalipun rakyat menyembahnya, raja itu juga tidak menolak penyembahan. Seperti itu dengan Yesus Bang. Begitu. Maksud saya itu gini loh Bang. Nah, hadisnya dari Yesus itu sembahlah aku sebagai Tuhan, kok nggak ada kan gitu tadi loh, sudah Yesusnya. saya bilang Bang, Yesus tidak pernah minta-minta Bukan itu. disembah. Bukan itu Bang, coba tunjukkan lagi. Nggak ada itu Bang, kalau sembahlah aku sebagai Tuhan kan nggak ada. Gini saya kasih pengertian. Begini Bang, karena Anda seorang Muslim, Anda memiliki sebuah pemahaman bahwa Allah minta disembah. Kan di dalam Oh, Al-Quran, tenang dulu Bang. Kan di dalam Al-Quran Allah minta disembah, betul? Betul? Iya. Nah, lalu pikiran Anda itu
Anda pakai sebagai tolak ukur kebenaran. Terus Anda minta, di mana Yesus minta sembah seperti Allah kami? Karena Yesus bukan seperti Allah. Gimana sih? Kalau Allah itu mirip seperti setan di dalam Bible, di mana setan minta supaya dirinya disembah. Iya, setan di dalam Injil itu minta-minta disembah. Tolong sembah saya. Sembah saya. Awas kalau kamu nggak nyembah saya. Awas kamu kalau nggak nyembah. Enggak, maksud saya itu yang kok nggak ada itu loh di Alkitab kamu kok nggak ada yang karena kalau Yesus minta disembah, nanti Yesus mirip dengan setan. Ya enggak. Terus kalau Yesus nggak bilang gitu, ngapain Kristen kok menyembah Yesus itu loh? Inilah logika Muslim. Nah, inilah supaya channel Edis TV muncul. Oke Bang, gini. Misal saya misal Anda pulang kerja, capek. Pulang kerja. Duduklah Anda di meja. Lalu istri Anda datang membawakan Anda segelas air putih yang segar. Anda nggak minta itu. Pertanyaan saya, menurut Anda salahkah tindakan istri itu? Nggak salah. Di dalam Bible, Yesus bukan sosok yang minta-minta disembah. Tetapi orang yang melihat dia memang langsung tersungkur dan sujud menyembah. Karena perbuatan-perbuatannya, karena apa yang dilakukannya, karena wibawanya, karena pengajarannya, dan seterusnya. Nah, terus gini, makanya kalau Anda bilang sama saya, Yesus saja nggak minta disembah, ya memang tidak. Pola pikirnya gini, makanya saya bilang Bang, jangan pola pikir Anda yang Islam, yang sudah terlanjur Anda imani sebagai kebenaran, Anda jadikan sebagai tolak ukur. Saya kasih contoh. Ada salah satu, sebentar Bang, sedikit. Ada salah satu suku, di mana kalau telinganya ditusuk pakai gading atau apa, semakin besar, semakin keren. Bayangin kalau dia datang ke kamu bilang, mana tolong tusuk hidungmu, nggak keren kamu. Ya nggak bisa. Masa Anda bikin kekerenan menurut orang Anda paksakan kepada saya? Nggak bisa. Sama seperti itu juga. Coba kalau ada orang, sebentar, tenang. Kalau ada orang bicara nggak bisa, nanti saya kasih Anda giliran bicara. Tenang. Kalau misalnya ada orang nih, kepala suku, dia datang ketemu Anda. Hei, Bayu Pahlevi, kamu ini tidak laki-laki. Kenapa? Karena hidung kamu belum ditusuk pakai beginian yang gede. Semakin gede semakin keren. Ya enggak, bukan itu ukuran laki-laki. Pasti Anda bilang begitu, betul? Setuju? Setuju enggak? Aduh, masalahnya yang saya bicarakan itu masalah ada dalilnya enggak? Yesus itu makanya saya loh. Kok diulang lagi? Gitu maksud saya. Kan tadi sudah saya bilang, Bang. Tadi saya sudah sampaikan, Yesus tidak pernah minta-minta disembah, tetapi orang menyembah Yesus. Terus kenapa itu enggak gimana? Itu loh maksud saya. Gimana? Yesus nggak pernah meminta-minta untuk disembah kan gitu. Terus? Sampean bicara. Nah, kenapa Kristen kok menyembah itu loh? Maksud saya kan gitu. Sudah kan gitu. Tadi kan sudah saya buat satu umpama, Bang. Misalnya Anda pulang ke rumah, terus Anda pulang kerja, duduk di sofa, duduk di meja, di kursi ada mejanya. Anda nggak minta air putih, tapi istri Anda datang bawa air putih. Kenapa Anda tidak bilang kepada Anda, saya saja nggak minta air putih, kenapa kamu kasih saya air putih? Kenapa Anda tidak bilang gitu kepada istri Anda? Beda, air putih sama Tuhan tuh beda, jadi aduh. Aduh. Ya begini Bang, intinya saya cuma mau bilang begini.
Yang minta-minta disembah itu adalah setan. Begitu. Ya, tetapi Tuhan yang sejati itu tidak minta-minta disembah. Tetapi manusia itu sendiri atas kesadaran dirinya, atas niat hatinya yang bersih dan tulus, mengakui bahwa dia adalah sang pemegang kuasa, maka orang tersebut akan datang menaklukkan diri dengan posisi sujud menyembah sebagai tanda ketaklukan kepadanya. Nah, sebagai itu yang bentuk disebutkan penyerahan diri kepadanya. Yang disebutkan sama kan sujud, makanya orang Islam itu sujud. Kalau Kristen nggak sujud kan gitu. Bang, sujud atau nggak sujud itu bukan esensi, Bang. Esensinya itu adalah menyerahkan kepatuhan. Iya, tapi lewat sujud kan gitu. Oke, mana yang lebih penting? Sujud atau patuh? Mana yang lebih penting? Sujud. Kalau sudah sujud pasti patuh kan gitu. Enggak. Belum tentu. Tenang, belum baik. tentu patuh itu Baik. sujud kan gitu. Baik. Belum tentu sujud pasti patuh. Ini statement Anda sangat bertolak belakang. Barusan tadi kita mengatakan kalau umat muslim berzina, anggota DPR berzina ataupun anggota DPR mencuri, korupsi, masuk surga kan? Iya, mungkin ditunjukkan ayatnya kan bisa, Bang Edis. Yang barusan itu, coba. Saya kalau nggak nahan-nahan batuk, saya ini dari nahan-nahan batuk, teman-teman. Iya, sama ini nahan. Coba ya, gini. Coba dengerin, Bayu, dengarkan ya. Tadi kita membahas mengenai orang-orang Islam, terutama anggota DPR, korupsi. Anda katakan tetap masuk surga, yang penting tidak menyekutukan Allah, betul? Iya. Yang penting sujud kepada Allah, betul? Iya. Nah, itulah saya bilang, makanya orang Islam sudah waktunya meninggalkan agama Islam. Tenang, saya belum selesai. Tenang, saya belum selesai. Perhatikan. Bang, di dalam kekristenan, sujud itu bukan hal yang esensi. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu patuh. Kalau patuh sama Yesus, tidak mungkin orang tersebut korupsi. Karena Yesus berkata, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Emang orang Kristen nggak ada yang korupsi? Apa orang Islam aja? Nggak nyambung loh dia ini. Itu, Bang. Kesamaan yang nggak nyambung, kamu yang nggak nyambung, Bang. Baik, saya coba berbahasa dengan bahasa yang sederhana. Bang, orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di KTP ada yang mencuri. Bukan itu yang kita bahas, Bang. Yang kita bahas itu adalah orang yang patuh. Ketika orang patuh kepada Yesus, maka dia tidak mencuri, betul? Betul? Nggak betul. Apa yang Yesus memerintahkan apa? Jangan mencuri. Kalau dia patuh sama Yesus berarti mencuri atau tidak? Yang dibilang tenang. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Ya. Yesus berkata, jangan mengingini sesamamu. Jangan mencuri. Ketika seseorang mencuri berarti dia patuh atau memberontak kepada Yesus. Ada dalilnya, Don. Dalilnya ada. Sebelum kita ke sana, ada dalilnya. Nanti panjang lebar kalau kita ngomong ke sana. Bahwa diperintahkan oleh Yesus jangan mencuri. Ketika seseorang mencuri, berarti dia menyerahkan kepatuhan kepada Yesus atau memberontak. Memberontak. Nah, makanya Bang, di dalam kekristenan yang terpenting itu adalah kepatuhan, ketundukan dan kepatuhan, bukan gerakannya. Sujud itu apa sih? Sujud itu kan sebagai lambang bahwa kita menaklukkan diri, betul? Iya. Nah, sekarang di dalam agama Islam itu yang penting sujud. Mau korupsi, berzina, lancar. Yang penting sujud sehari 5 kali.
Kan itu yang Anda promosikan, kan itu yang Anda beritakan tentang agama Islam. Makanya saya bilang tadi, misal seandainya Ahmad Syahroni, Eko Patrio, uya-kuya korupsi, maka mereka tetap masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Yang penting sujud. Habis sujud korupsi. Maksudnya bukan gitu, Bang. Loh, Manusia, gimana sih? manusia Tadi kan Anda bilang yang penting sujud, betul? Iya, kalau kita beribadah kan yang dibilang sama kan harus sujud kan gitu. Ada kata-kata sujud kan gitu, Bang. Tenang, tadi saya sudah bilang, yang penting sujud atau menyerahkan kepatuhan. Sujud. Oke, ya kalau sujud tapi tidak patuh nggak masalah kan? Duh. Nah, gimana sih? Saya ulangi lagi. Mana lebih penting, patuh apa sujud? Sujud. Berarti kalau sujud tidak patuh nggak apa-apa, betul? Ya, sujud itu Lu gimana sih? Saya ulangi lagi. Mana yang lebih penting, patuh atau sujud? Kalau sujud. Nah, sujud. Berarti tidak perlu patuh. Sujud pasti patuh. Sujud pasti patuh. Nah, itu. Oke, sekarang saya tanya. Tenang. Sekarang saya tanya. Bukan masalah korupsi, bukan masalah maling, bukan masalah mencuri, bukan. Bang, Maksudnya yang kita bahas dari tadi. Nah, itu Anda tahu. Itu Anda tahu penghambaan. Penghambaan kepada Tuhannya, kalau itu sujud. Oke, bukan masalah maling, korupsi, bukan gitu maksudnya, Bang. Kalau masalah misalnya yang dibahas sama tadi, yang ada yang korupsi, nah itu pun ada rentengan pembalasan nanti kan gitu. Rentengan yang penting pembalasan. Nah, coba pelan-pelan ya, Bang ya, pelan-pelan. Aduh, saya juga mau ini ngopi juga saya ini. Gini. Gitu. Dengarkan, Bang, dengarkan ya, dengarkan. Tadi kan kita membahas mengenai agama Islam itu perlu bertobat dan datang kepada Yesus. Lalu Anda katakan, kenapa aku harus bertobat dan datang kepada Yesus? Saya bilang, karena ajaran di dalam agama Islam seperti yang tadi saya sebutkan. Apa memangnya ajaran agama Islam? Mencuri, berzina, masuk surga. Yang penting menyembah Allah. Yang penting sujud kepada Allah. Betul? Betul? Oke. Iya. Nah, itulah kenapa banyak anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat yang Islam, mereka sholat kuat dan korupsi lancar. Betul? Betul? Iya, tapi bukan itu maksudnya, Bang. Makanya saya bilang, sedangkan di dalam agama Kristen itu berbicara mengenai bagaimana Yesus memerintah. Yesus memerintah. Kalau Yesus bilang jangan mencuri, tapi seseorang itu mencuri, berarti Yesus memerintah nggak? Tidak memerintah. Ketika dia melawan Yesus, berarti Yesus tidak memerintah di dalam hidupnya. Nah, sementara di dalam agama Islam, yang penting sujud-sujud, betul. Sampai jidatnya hitam, betul. Ya, apakah di Islam ada bahasa yang memerintah untuk mencuri? Kan nggak ada, Bang. Loh, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat, tidak menyekutukan Allah, masuk surga sekalipun mencuri. Kan bukan menyuruh kan gitu, bukan menyuruh itu. Maksudnya Oke, baik. Kalau ada orang Islam mencuri tetap masuk surga nggak? Masuk surga, tapi iya, makanya saya bilang itu tadi. Aduh, saya nahan-nahan batuk bicaranya. Aduh. Gini, Bang. Sudah seperti kaki.
Ya tetap masuk surga, tapi tetap ada pembalasan nanti sebelum masuk surga kan gitu. Pemikirannya Nggak kan ada gitu, di sini Bang. pembalasan. Oh, saya tunjukkan lagi hadisnya. Dibilang katanya pembalasan. Teman-teman sekalian. Aduh, sudah patuh. Baik, Ya, saya balikan semoga lagi ya. Nih, aduh. Baik. Lihat ya. Aduh, sudah kakek ini sudah. Baik. Lihat ya, nih. Perhatikan. Baru saja Rasulullah bersabda, telah mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Betul? Betul, ya, betul itu. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Berarti orang yang berzina, orang yang mencuri dalam agama Islam tetap saja masuk surga. Yang penting orang tersebut nyembah Allah. Betul? Tidak menyekutukan Allah. Kan Iya, gitu artinya dia menyembah Allah saja, betul? Nah, betul, tidak Iya. menyekutukan Selama Allah. Kan masih nyembah Allah, mau berzina, mau mencuri masuk surga, betul? Betul. Iya. Iya, makanya saya bilang, Bang, keluarlah Anda dari kesesatan. Pertanyaan, kalau saya tanya ya Bang ya, apa di Kristen nggak ada yang berzina? Yang dijelaskan di Al-Quran itu banyak, Baik. Bang. Tapi Baik. Apa bentar, pengertian Kristen? Bentar. Itu kan dijelaskan. Jangan menyekutukan Allah akan masuk surga, kan gitu. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah akan masuk surga. Ya. Sekalipun dia itu mencuri, sekalipun dia itu berzina. Ya. Terus, Nah, sekarang apakah di Kristen nggak ada orang yang berzina? apa Kan pengertian banyak Kristen? gitu, Bang. Apa pengertian Kristen? Kan gitu. Tenang, apa pengertian Kristen? Yang diyakini Abang kan gitu. Kan ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang Kristen. Iya, Tapi yang tetap saya tanya, juga- apa pengertian Kristen? Duh, yang tahu kan Abang Kristen itu apa? Baik, saya jawab. Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut Yesus. Bagaimana dikatakan mengikut Yesus tetapi dia berzina, tetapi dia mencuri? Bagaimana Anda mengaku mengikut Yesus tetapi Anda mencuri? Itu kan dua pertanyaan yang kontraproduktif. Itu sama seperti ini, bagaimana Anda mengaku laki tapi ngelahirkan? Ini nggak masuk akal. Bisa nggak seseorang mengaku laki-laki di detik yang sama perutnya mengandung bayi? Kan nggak bisa. Kan beda itu Bang. Nah, makanya itu. Kalau pertanyaan Anda di Kristen gimana? Mencuri. Ya artinya dia bukan Kristen gimana? Nah, itu berbanding terbalik dengan yang diutarakan kepada Anda. Pengertian Islam adalah orang yang patuh berserah diri kepada Allah, betul? Ya. Berarti dia mengikuti ajaran Muhammad, betul? Kalau ajaran itu ajaran Allah itu Bang. Kalau Muhammad Jadi itu Muhammad ketika berarti yang diajarkan Muhammad itu bukan ajaran Allah. Duh, ajaran Allah yang disampaikan ke Muhammad kan gitu. Iya, berarti barang siapa yang berzina mencuri masuk surga asal menyembah Allah saja, betul? Ya, itu kata-kata sama yang memojokkan itu Bang. Kok memojokkan? Gimana? Beda lah. Itu beda tidak arti memojokkan, Bang. Itu hanya mengatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam agama Islam. Ya. Makanya saya bilang, ini adalah salah satu media
Supaya apa? Supaya saya memberitahukan di mana sesatnya Anda. Di mana Anda itu berjalan di jalan yang tidak benar. Makanya enggak sesat. Islam bukan sesat. ya Islam. bagaimana Anda tahu kalau Anda sesat? Coba dengar Bang. Dengar Bang. Dengar. Kalau Tenang nih. Ini mau nggak saya buktikan? Mau nggak saya sadarkan kalau Anda sesat? Oh enggak sesat ya. Yang sesat Ya, itu Anda. karena Anda belum sadar. Tenang Bang. Mau nggak saya tunjukkan di mana sesatnya Anda? Mau saya tunjukkan di mana sesatnya Anda? Tapi saya nggak sesat. Iya, mau saya tunjukkan di mana sesatnya Anda? Ya kalau ada dalilnya mana tunjukkan. Baik. Begini Bang, saya tunjukkan Anda sesatnya. Misal Anda jadi anggota DPR. Anda sujud menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Berarti kalau Anda korupsi tetap masuk surga nggak? Iya, masuk surga. Nah itu sesatnya Anda. Ketika Anda mengimani bahwa Anda korupsi masuk surga, yang penting Anda nyembah Allah, disitulah sesatnya Anda. Berarti Anda berpikir bahwa Allah senang dengan perbuatan mencuri Anda. Itu karakter orang-orang yang korupsi Bang. Tapi kalau masalah masuk surga, Oke, Allah marah nggak kalau Anda korupsi? Nah makanya itu kan. Tenang, saya tanya dulu. Apakah Allah marah ketika Anda korupsi? Ya marah lah, namanya. Buktinya Anda tetap masuk surga kok. Buktinya Anda tetap masuk surga. Tapi kan tetap melalui Bang, Mana ayatnya melalui? Jangan ditambah-tambahi. Ini sungguh Anda nekat yang nyata. Saya balikin lagi kamera saya. Di mana di sini di melalui ini? Ini sungguh Muslim ini menambah-nambahi. Suka kalian menambah-nambahi. Lihat nih, perhatikan. Dikatakan apa? Barang siapa yang mati dari umatku sedang ia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, sekalipun dia berzina atau mencuri. Nggak ada di sini Bang melalui. Artinya apa? Iya. Artinya Anda masuk surga. Yang penting Anda tidak menyekutukan Allah. Betul? Iya, tapi tetap itu kan tetap dosa kan Bang. Kalau di Islam kan gitu kan punya Kalau nalar kita. mana di situ dikatakan dosa? Tidak ada di situ dikatakan dosa. Selama Anda tidak menyekutukan Allah, Anda berzina, Anda mencuri, tidak akan Anda masuk neraka. Berarti Anda bohong ketika Anda katakan Allah marah. Kalau Allah marah pasti Anda akan dihukum. Buktinya ini enggak. Yang penting kan tidak menyekutukan dia. Nah, makanya saya kasih solusi Bang. Saya kasih solusi. Apa solusinya? Begini Bang. Ternyata seorang Muhammad dia tidak mengerti definisi menyekutukan Allah. Apa enggak benar-benar mengkhawatirkan ini? Seorang Muhammad, Nabi yang kalian junjung tinggi, Nabi yang kalian muliakan, tidak paham apa itu definisi menyekutukan. Bang, saya cuma kasih tahu ya. Ketika Anda melanggar perintah Allah, ketika Anda lebih mentaati setan ketimbang mentaati Allah, sesungguhnya Anda sudah menyekutukan Allah di situ. Dengan cara bagaimana? Anda lebih mematuhi iblis. Anda lebih patuh dengan iblis dengan cara korupsi. Padahal orang yang korupsi itu pasti orang yang sedang menyekutukan Allah. Bagaimana Anda ini? Makanya saya bilang Bang, bertaubatlah Anda. Makanya saya bilang, ini bukan kepada Anda saja, kepada seluruh umat Islam. Saya cuma pesan kepada kalian, bukalah hati kalian, buka mata kalian dengan pengajaran yang benar. Datang kepada Tuhan Yesus.
Itu kan Apa yang membuat adil. Anda masih bersikeras? Iya, mau ke Yesus tuh nggak ada tuntunan Yesus sembahlah aku, nggak ada tuh itu Bang, mana nggak ada. Berat ini teman-teman. Nggak ada ayatnya. Nggak ada tuntunan. Kan tadi sudah saya bilang Bang, di dalam Kristen itu esensinya bukan begini-begini, nunggang, benturin kepala ke ubin, bukan itu. Inti dari kekristenan itu adalah bagaimana hidup kita ini diperintah oleh Yesus. Bukan tunggang-tungging 5 kali sehari. Cuci tangan. Habis cuci tangan, tangannya dipakai maling. Beda, Bang. Loh, Beda, kekristenan, beda. Bang, kekristenan itu bukan seperti agama Islam. Di dalam Islam itu, yang ada itu hanya ritual. Cuci tangan, tidak cuci nanti Allah tidak terima. Bang, itu mensucikan diri, bukan ritual. Bang, air tidak Untuk bisa itu- menyucikan, Bang. Yang menyucikan diri itu bukan air, Bang. Nah, berarti dari omongannya sampean ini berarti kalau saman beribadah nggak mandi dulu bersih dulu baru Kata ke Tuhan. siapa? Makanya Bang, air itu gimana? baik, Air. baik. Membersihkan air Bang, itu. dengerin omongan saya. Selama saya ke gereja, kanan, kiri, depan, belakang saya mandi wangi-wangi, Bang. Cuman Tapi kan cuman nggak ada saya aja tuntunannya. kadang-kadang yang nggak mandi. Dengar. Nah, itu. Tenang. Itu. Saya selesaikan dulu. Nih, dengerin ya. Waktu saya ke gereja, kanan kiri saya, depan belakang saya, wangi-wangi, bersih-bersih. Iya kan? Kalaupun yang nggak mandi di gereja, saya cuma paling tersangkanya. Dengar, tenang dulu, tenang. Sedangkan ketika saya ke masjid, Bang, bau ketek. Karena apa? Karena nggak mandi, cuma cuci-cuci. Tidak mandi. Ya, itu pandangan sampean terserah. Itu pandangan saya. Coba sekarang saya tanya. Kalau di Islam, Ketika Anda mau sholat, Anda cuci-cuci atau mandi? Tuh. Cuci atau mandi? Kalau di Islam itu harus mensucikan diri dengan Iya. cara berwudu. Mana yang lebih bersih? Mandi, sabunan, atau cuci-cuci? Gini. Loh, bukan cuci-cuci, berwudu. Iya, wudu maksud saya. Nah, Mana iya, yang lebih makanya. Loh, berwudu. Iya, Bang. Nah, Anda telah dirasuki oleh arwah Islam. Gini, dengerin ya, dengerin. Dengerin dulu saya. Bagaimana Anda katakan berwudu lebih bersih ketimbang orang mandi? Kita kan punya akal, Bang. Lu justru kalau kita berpikiran punya gitu. akal, Bang, sudah pasti orang mandi lebih bersih daripada orang wudu. Ada Itu saja. menurut- Buktinya apa? Ketika sholat misalnya sholat asar, sholat duhur, bau ketek. Karena kagak mandi. Gimana? Bang, gini ya, zaman saya sekolah, kalau jam 12 kan biasanya istirahat, betul nggak? Jam 12 itu biasanya orang istirahat. Ketika saya ke musola sekolahan, lomba bau ketek, Bang. Karena nggak ada satupun yang mandi. Gimana? Semuanya Iya, cuma memang. cuci. Makanya kalau ngomong bersih-bersihan, lebih bersih orang Kristen, Bang. Orang Kristen mandi kalau mau ke gereja. Kalian cuma cuci-cuci doang. Lagian, Anda tahu tayamum? Tahu tayamum nggak? Bukan cuci-cuci, itu berwudu, mensucikan Iya, diri maksudnya itu. berwudu, Bang. Maksud saya cuci-cuci itu berwudu. Bukan cuci-cuci, kan gitu. Kalau cuci-cuci Oke, ya sekarang beda. Anda tahu tayamum? Ya, Tahu lah. tayamum nggak? Ya, Apa itu? ya tayamum ya sama debu itu. Berwudu dengan debu, betul? Iya. Kayak ayam. Bagaimana? Dengar. Bagaimana Anda berwudu dengan debu tambah bersih apa tambah kotor?
Aduh. Sudah dijelaskan ya. Makanya sudah saya bilang, Bang, kekristenan itu bukan bicara soal ritualisme. Kekristenan itu berbicara mengenai rohani, bukan berbicara mengenai jasmani. Makanya Yesus mengajarkan apa? Pentingnya bagaimana kerohanian itu. Tetapi di dalam agama Islam pentingnya jasmaniah itu. Contoh, ketika duduk tahiyat, kakinya harus begini, tangannya harus begini. Kalau nggak begini nanti harus begini, ada yang begini, begini. Pusing kan? Pusing. Aduh, katanya begini, takbiratul ihram. Satu bilang begini, satu bilang begini. Emangnya terus kalau begini nggak diterima Allah? Bukan masalah ini, masalah wudhu. Jangan kesana kesini loh, Bang. Loh, itu kan satu kerangkaian, Bang. Semuanya dalam agama Islam itu seperti itu. Yang dibilang Bang Edis itu wudhu sama mandi bersihan yang mana, kan gitu tadi. Iya, tapi kan intinya Anda sedang mengatakan bahwa di dalam agama Islam itu ada berwudu untuk menyucikan diri, betul? Untuk membersihkan diri, gini, betul? Bang, ya, kalaupun mandi tanpa berwudu nggak akan diterima kan gitu. Iya, itu makanya kan saya bilang, diri. makanya saya bilang, Bang, itu namanya ritual. Yang sama sebelah itu kan gitu. Iya, saya ngerti, Bang. Orang berwudu ada tata caranya begini, ngusapnya harus ada yang dari dalam begini, bagaimana begitulah, nggak ngerti lah. Tapi dalam kekristenan bukan soal itu, Bang. Yang diajarkan Yesus bukan itu. Yang dibersihkan itu adalah hati kita. Makanya, Bang, saya sering bilang, di dalam agama Islam, Tuhannya orang Islam itu lihat kaki, bukan lihat hati. Loh, nanti gini, Bang. Bang, Anda ini apa? Sebentar, ini kayaknya Anda baru berapa kali nonton? Udah sering atau baru pertama kali nonton saya? 2 kali. Baik, nih. Saya kasih tunjuk ya kepada Anda ya, nih. Mohon maaf nih teman-teman ya, kita mengulang-ulang karena banyak orang Islam ini yang tidak tahu tentang agama Islam. Perhatikan nih, Bang. Ini salah satu bukti bahwa Tuhannya orang Islam itu tidak melihat hati, tetapi melihat kaki. Perhatikan. Ini posisi duduk tahiyat. Ini posisi yang benar. Kalau nggak seperti ini, murka Allah. Betul? Betul nggak? Maksudnya bukan itu masalah tata cara sholat. Iya, kenapa harus begini? Loh, karena tuntunan Allah itu suruh gitu. Iya, bedanya apa kalau begini? Kalau nggak begini kenapa? Makanya seperti Allah liatin kaki kan? Ya, kok enggak, terus kenapa harus begitu? Coba jelasin kenapa harus begini kakinya? Benar, Bang. Tuntunan sholat yang benar itu. Iya, saya ngerti. Maksud saya yang saya tanyakan kepada Anda, kenapa kakinya kok harus begitu gitu loh? Nih tangannya sama nih. Berdiri sama pakai sepatu kan beda sama yang sebelah. Saya nggak ngomongin sepatu, Bang. Saya nggak ngomongin sepatu. Berdiri kan gitu. Kalau di Islam beda. Itu tuntunan. Sebentar, nih. Kalau bentar. Betul nggak? Dulunya harus begini. Kalau di Islam itu ada tuntunan sholat. Kalau di Anda ada nggak? Kalau tuntunan menyembah Yesus itu gimana? Ada nggak? Kalau di Islam makanya ada. Saya bilang tadi. Nih, saya balikin dulu. Tuntunan menyembah Yesus, tuntunan nyembah Allah beda. Perhatikan. Ada nggak tuntunannya? Bagaimana cara menyembah Yesus dengan benar? Dengan cara melakukan kepatuhan, ketundukan kepadanya. Bagaimana caranya? Melakukan perintah-perintahnya. Contoh, iya, apa? Contohnya? Kasih tuntunannya ada nggak? Bukan maksa. Bang, Anda memaksa, gini loh. Anda berpikir bahwa kebenaran itu adalah seperti yang dalam agama Islam. Pola pikir itu dulu yang dibuang. Enggak, gini loh Bang, kalau di Islam ada tuntunan untuk menyembah Allah. Kalau di
di Kristen apa ada tuntunan menyembah Tuntunannya Yesus? adalah dengan melakukan apa yang tertulis di dalam Bible. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ya Terus kan? kenapa hari Minggu kok nyanyi-nyanyi? Hah? Gitu loh, kenapa Kristen Minggu kok nyanyi-nyanyi gitu loh, Bang? Kok menyembah Bang, kok nyanyi-nyanyi? Jangan dulu lari kemana-mana. Nanti saya tunjukin orang Loh, Islam bukan nyanyi-nyanyi lari-lari, jingkrak-jingkrak gimana? Kan samanya yang Kalau saya lari-lari tunjukin barusan. orang Islam nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak gimana? Bukan gitu, Bang. Kalau di Islam ada tuntunannya. Kalau menyembah Allah itu ada tuntunannya. Iya, Kalaupun karena itu- di dalam agama kalaupun itu kalian. jingkrak-jingkrak, Gini loh, itu kenapa? nggak ada dalilnya. Kenapa kita ini obrolan gini loh. Nggak ada dalilnya itu kalau Ya, ada begini, Islam dengarkan, jingkrak-jingkrak itu dengarkan. nggak ada dalilnya. Itu. Obrolan kita sering tidak nyambung karena satu, Anda berpikir bahwa yang dimaksud menyembah Yesus itu seperti orang Islam menyembah Allah. Harus begini. Enggak, Dengar dulu Bang, saya belum selesai. Tenang, biar saya selesaikan dulu. bukan. Anda sudah terdoktrin bahwa menyembah itu ada tata caranya. Harus begini, harus begini, Iya. harus begini. Itu karena Anda berpikir bahwa itulah yang benar. Nah, pola pikir itu tidak boleh Anda bawa ke Kristen. Di dalam Kristen, menyembah Yesus yang benar, tuntunannya yang benar adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kasihilah Ya. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk Terus- apa Bang? Untuk apa begini-begini? Untuk apa begini-begini? Setelah begini-begini maling motor orang. Ini loh, Bang. Makanya dengar Ya, dulu, bentar, saya bentar. dengar dulu, Ya, tenang. aduh, bentar, Di dalam saya mau agama bicara, Islam mulai itu, tadi, aduh. Anda ini bagaimana? Mulai tadi, saya Makanya sampai kembali bicara seperti terus. awal tadi saya bilang. Di dalam agama Islam itu yang penting itu gerakan-gerakan badan. Kalau di Islam itu ada tuntunan sholat dari mulai berwudu sampai sholat itu ada tuntunannya. Kenapa Nah, Anda paksa saya Kristen tanya- harus seperti Islam? Saya tanya apa di Kristen itu ada tuntunannya, gitu. loh. Orang Kata Kristen Islam, tidak perlu yang namanya tungging-tungging. loh, itu ada tuntunannya di Islam. Ada Iya, tuntunannya, mulai kenapa sholat Anda itu ada paksa tuntunannya. itu di dalam Kristen? Nah, saya tanya kalau di Kristen itu, karena kan nggak salah saya tanya ke sampean. Masalahnya tanya, begini, masalahnya Di Anda Kristen berpikir itu- bahwa di kekristenan Kristen itu ada tuntunannya nggak seperti sholat orang itu? Islam yang Menyembah melakukan itu. ritual-ritual. Kami itu Bang, tidak penting yang namanya ritual-ritual. Esensinya itu adalah melakukan apa yang Yesus perintahkan. Contoh, Bukan membantu ritual. Kalau orang, di Islam bukan ritual. memberi makan orang miskin. Ya kan, melepaskan belenggu-belenggu, membebaskan orang dari beban-bebannya. Kemudian mengasihi sesama manusia, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan seterusnya, banyak hal. Tidak perlu gerakan-gerakan untuk apa gini. Sementara berzina mencuri masuk surga. Betul. Anda kan nggak mengerti di Islam gitu loh. Kalau di Islam itu ada tuntunannya, mulai mau sholat itu gimana sampai selesai sholat kan gitu. Habis itu Makanya mencuri, saya mau habis itu mencuri, betul. Tuh, kok mencuri lagi sih, Pak? Kan mencuri masuk surga. Yang penting nggak menyembah selain Allah. Iya, kan gitu. itulah Islam. Makanya jawab dong itu, Bang. Loh, Di Kristen apa itu tidak salah satu paham yang sesat? Ketika Anda yang penting menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah masuk surga. Berarti itu kan paham di mana memahami bahwa sekalipun Anda berzina mencuri masuk surga. Aduh, Abang Rek. Emang Gimana? Hatinya sudah tertutup sama Bang gitu loh. Nggak punya pikir, nggak punya nalar berarti. Nggak punya Kan gitu. nalar katanya. Ini mau tanya, makanya dijawab dulu itu. Silakan. Sama kan selalu memojokkan saya. Silakan. Saya pun juga awam kan gitu.
Makanya ini mau tanya, kalau di Kristen itu ada tuntunannya enggak? Sholat itu di menyembah Yesus itu ada apa enggak? Kok menyembah Yesus dengan cara melakukan apa yang diperintahkannya. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan apa yang dia perintahkan. Contoh misalnya mengasihi sesama, memberitakan kebenaran. Contohnya kepada Anda ini. Mau tanya, kan gitu saya mau tanya, belum didengerin kok dijawab. Pertanyaan belum selesai kok. Pertanyaan kamu adalah bagaimana cara tuntunannya nyembah Yesus, begitu betul? Iya, tuntunannya di Kristen ini gimana? Tuntunannya adalah dengan cara meninggalkan ritualisme gini-gini. Begitu, itu ditinggalin, dibuang ke laut. Yang penting adalah melakukan apa yang dia perintahkan. Udah lebih jelas kurang gimana, ayo. Contoh. Kamu melihat saudaramu misalnya tidak makan. Kemudian kamu memberikan dia sesuatu untuk dimakan. Itu contohnya. Bukan begini-begini. Setelah begini-begini korupsi. Gimana? Bicara belum dijawab kok. Jawab sih. Gimana Anda? Belum dijawab. Harusnya kan. Bayu, apanya yang belum saya jawab? Enggak, tuntunan sholat, tuntunan menyembah Yesus itu gimana? Terus kenapa menyembahnya kok mesti di hari Minggu? Kan apa ada tuntunannya? Kan gitu. Terus kenapa kok enggak kalau berdoa kok sama nyanyi-nyanyi kan gitu loh. Pertanyaan saya itu ke sampean, terus dijawab lah kan gitu Bang. Tuntunannya. Baik. Ini pertanyaan semacam ini saya jawab dengan singkat saja Bang. Iya. Baik, saya tanya kepada Anda. Bang, itu pakai baju dikancing kan? Iya, dikancing. Mana tuntunannya? Mana tuntunannya? Ini baju Bang, bukan antara Tuhan gitu. Kenapa Anda memaksa sesuatu itu harus begini diatur? Emangnya Islam cebok harus begini, duduk jongkok harus begini, kencing harus begini. Bang, kami ini bukan mohon maaf, kami ini bukan seperti keledai yang harus serba begini harus begitu. Kalau dalam agama Islam iya. Contoh, bagaimana tata cara kencing, bagaimana tata cara bersenggama. Ada itu dalam agama Islam tuntunannya. Bang, iya, Bang, di dalam kekristenan, gini ya, saya kasih jawab dulu. Gini, kekristenan itu hari Minggu datang ke gereja itu berkumpul bersama orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya saling menguatkan. Terus kenapa nyanyi? Karena kami mengekspresikan sesuatu kepada Tuhan kami. Dengan menyanyi gitu? Iyalah. Kumaha ketawa nih. Baik. Saya kasih Anda salah satu video yang bagus. Sebentar. Saya kasih Anda video yang bagus ya. Biar Anda nonton dulu. Perhatikan. Dengarkan ini Bang ya. Saya putarkan videonya dulu. Bang, bentar dulu, Bang. Tenang ini. Bentar. Dengar. Coba dengerin ya. Ya. Ya udah denger weh, udah. Oke, sekarang saya tanya, mana tuntunannya? Tuh, kalau di Islam nggak ada itu Bang.
Kalau menyanyi-nyanyi nggak ada dalilnya. Gitu. Terus saya tanya kan. Jadi oke, tenang. Berarti Jadi orang Islam kan boleh dulu. nyanyi. Tenang Berarti orang Islam boleh nyanyi nggak? Tadi kan saya kan bilang Enggak, kesimpulannya. Anda kan bilang orang Islam nggak ada tuntunannya nyanyi. Berarti orang Islam boleh nyanyi nggak? Dong. Mulai mainstream dia kan. Mengekspresikan itu, tenang. Ketika nyanyi itu adalah ekspresi. Betul. Iya, ekspresi kan sama. Nah, ketika kami mengekspresikan sesuatu kami kepada Tuhan, nggak masalah. Jangan Anda bilang mana tuntunannya. Aneh, Anda itu aneh. Nanti saya tanya, mana tuntunannya bernapas, mana? Kenapa Anda bernapas? Bentar. Mana tuntunannya? Ada saja. Masa kami tidak boleh mengekspresikan perasaan kami kepada Tuhan yang telah memberkati kami siang dan malam? Masa kami tidak boleh mengekspresikan kami dengan bergembira, memukul gendang dan rebana? Dalam agama Islam saja ada kok mukul-mukul gendang dan rebana. Gimana Anda ini? Ya, mungkin sudah tertutup lah sama itu, Bang. Tertutup. Gitu. Tutup bagaimana, Bang? Enggak, Anda ini yang justru gini loh. Anda ini menanyakan kepada saya sesuatu yang ketika saya balikkan kepada Anda malah kalang kabut. Enggak kalang kabut. Karena apa kalang kabut? Saya mau bicara, sampean yang bicara lagi. Mau bicara sampean. Anda kan tanya kepada saya, mana tuntunannya di gereja nyanyi-nyanyi, betul? Iya, makanya saya tanya, tuntunannya itu gimana? Apa ada di kitabnya kamu itu apa ada gitu loh, Bang? Iya, masalahnya begini, Anda itu telah membawa mindset Islam ke dalam Kristen. Makanya yang di Kristen, yang di Islam itu Anda jadikan sebagai tolak ukur. Enggak, mau tanya ada apa enggak, gitu aja. Ada apa enggak, tak dijawab ada apa enggak, gitu aja. Ada tuntunannya bernapas enggak? Loh kan. Loh, gimana sih? Jangan kemana-mana dulu, Bang. Ada apa enggak, gitu loh. Iya, saya tanya kepada Anda, mana tuntunannya Anda bernapas? Itu kan balik tanya, Bang. Pertanyaan belum dijawab kok. Kan ya udah, gitu. mana tuntunannya pakai toa? Gak ada tuntunannya, Bang. Makanya saya bilang, Bang, kenapa sih kita ini gini loh, Bang. Saya cuma mau bilang ini agak serius nih. Janganlah kita menjadi bodoh dengan mempertanyakan hal-hal yang bodoh. Ketika saya tanya kepada Anda, ada bernapas? Ya. Mana tuntunannya bernapas? Itu pertanyaan yang bodoh. Ketika Anda tanya kepada kami, di gereja mana tuntunannya nyanyi? Bang, saya cuma mau bilang begini, nyanyi itu adalah bentuk ekspresi kami. Iya, tapi kalau nggak ada tuntunannya kan berarti sampean kan nggak mengikuti kitab sama sendiri kan. Siapa bilang tidak mengikuti? Kan nggak mengikuti. Oh, nggak ada kok tuntunannya kok. Ada. Kenapa tidak ada? Terus hari Minggu kenapa kok Jangankan hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga nggak apa-apa. Gimana Anda ini? Makanya saya tanya ada nggak tuntunannya gitu loh, Bang. Biar tahu kalau kan jangankan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak masalah. Gimana? Itu Islam, Senin sampai Minggu itu Islam semuanya 5 kali sehari gitu loh. Kan ada tuntunannya kan gitu, Bang. Makanya di Kristen itu apa ada apa enggak gitu loh. Jawabannya cuma 2, ada apa enggak gitu loh. Tuntunan apa itu? Nah, tuntunan yang saya tanya tadi ke sampean. Tuntunan supaya hari Minggu berkumpul di gereja. Oh enggak, tuntunannya
sholat di gereja itu apa ada tuntunannya di gereja itu loh? Sholat di Hari gereja. Minggu. Ya, sholat di gereja itu apa ada tuntunannya? Kami nggak sholat di gereja. Menyembah di gereja. Memang menyembah itu apa? Ih, gimana nih? Kan tadi sudah saya bilang, Bang, ke gereja itu adalah berkumpul bersama orang-orang yang seiman supaya kami saling menguatkan iman kami. Gimana Anda ini nggak nyambung-nyambung? Ya ada tuntunannya gitu. Ada lah. Janganlah Coba. kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Supaya Hari apa? Minggu. Supaya enggak bukan hari Minggu aja, hari apa aja. Oh enggak, kalau di sini kebanyakan hari Minggu, Bang, rame-rame. Hari Minggu juga boleh, hari Selasa juga boleh, hari Rabu, Kamis juga boleh. Makanya itu saya tanya apa ada tuntunannya gitu loh. Tahu nggak kenapa kita diskusinya begini? Karena Anda berpikir bahwa Kristen itu seperti agama Islam. Jadi ketika orang Kristen ke gereja, Anda pikir sama seperti orang Islam ke masjid. Ya tidak sama. Gimana? Karena di Islam ada tuntunannya. Sholat pun ya harus di masjid, wudhu pun harus begini caranya. Nggak Yang ada dibilang- Bang tuntunannya. Itu nggak ada di Quran. Yang dibilang kencing jangan berdiri itu ada di Islam, di Muslim ada. Iya, itu bukan ada dalam Gitu. Quran. Iya di hadis kan gitu, Bang. Iya. Di Quran nggak Iya, ada. makanya itu. Makanya kenapa orang Islam itu harus berwudu? Karena nanti di hari kiamat Salah gitu ya. Bang. Karena Bentar, setan mau bicara. tidur di lubang hidungmu. bentar itu, Bang. Kenapa orang Islam itu disuruh berwudu? Karena nanti kalau di hari kiamat ya, Nabi Muhammad itu mengenal umatnya itu dengan apa? Dengan tangannya, dengan kakinya, dengan kepalanya, dengan telinganya, dengan mukanya. Salah. Nah, itu yang sampean yang salah gitu loh. Karena setan tidur di lubang hidungmu. Karena Nabi Muhammad tahu umatnya itu gimana? Tahu dari bekas wudhunya. Itu yang di Emang bekas di wudhunya masih ada? Loh, ada lah, Bang. Nanti pasti. Iya. Gitu, kan Makanya sudah dijelaskan. kurang-kurangin nonton dongeng. Sekarang dongeng. Makanya itu sampai sekarang nggak nyambung gitu, Bang. Bagaimana dia mengenal seseorang dari seseorang itu wudhu, bekas air wudhunya? Lah, ya karena berwudhu itu, Bang. Nanti di hari kiamat Nabi Iya, Muhammad logikanya bagaimana logikanya? Lah, karena kan kita selalu mensucikan diri itu, Bang. Karena berwudhu itu kan gitu. Baiklah, intinya setelah kita panjang lebar ngobrol ini, kita sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa di dalam agama Islam itu yang penting tidak menyekutukan Allah. Betul? Ya. Oh, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, asal tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga. Betul? Betul. Oke, jadi anggota DPR, bupati, gubernur, pejabat-pejabat, selama dia tidak menyekutukan Allah, korupsi tetap masuk surga. Betul? Betul. Nah, Tadi itulah kan saya jawab. agama Islam. Nah, sekarang saya jawab, Bang, ya. Terus, Nah, orang Islam itu yang mencuri atau yang korupsi itu nanti ya tetap dihisap. nggak ada Gitu, dalilnya, dengan- Bang. Hadis yang itu barusan pasti kita bisa. bacakan tidak memberitahukan itu. Hadis yang barusan kita bacakan, asal dia tidak menyekutukan Allah, mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Ya, kalau di Kristen gimana? Kalau orang Di yang Kristen mencuri sama sebaliknya. berzina. Kalau di Gimana? Kristen sebaliknya. Nah, Orang yang menjadi milik Yesus, dia bukan miliknya sendiri. Dirinya bukan milik dia lagi,
tetapi kepunyaan Yesus. Dan barang siapa kepunyaan Yesus, dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Apa yang Yesus perintahkan? Jangan mencuri, jangan korupsi. Sementara dalam agama Islam, yang penting tidak menyekutukan Allah, korupsi masuk surga. Kalaupun orang Kristen mencuri sama, kalau dia mencuri artinya dia tidak milik Yesus. Bagaimana dia mengaku dirinya milik Yesus tetapi dirinya mencuri? Orang yang menjadi milik Yesus melakukan apa yang Yesus perintahkan. ya wis. Ya Bang, saya tak turun dulu Bang ya. Sudah waktunya. Iya, artinya apa? Artinya saya beritahukan kepada Anda, bertobatlah dari mengikuti Muhammad. Soalnya sudah waktunya, itu loh jam 12. Sudah waktunya. Iya. Oke. Gitu ya. Baiklah. Nanti malam kita lanjut lagi ya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih.